Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamatlah. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang talak ya. Talak. Bahwa talak itu dilakukan oleh suami. Ya, dilakukan oleh suami. Talak itu. Kalau suaminya udah nggak senang, udah nggak suka, udah nggak cinta, gitu, bisa nggak mentalak istrinya? Hah? Ya bisa lah, gitu, ya, bisa. Suaminya udah nggak senang, suaminya udah nggak cinta, suaminya udah nggak suka, bisa dia mentalak istrinya? Bisa. Terus pertanyaannya, kalau istrinya nggak senang, nggak cinta, nggak suka, bisa nggak menalak istrinya, menalak suaminya? Bisa. Hah? Nggak bisa. Mentah. Tapi Allah adil. Dalam hal ini Allah memang maha adil. Bagaimana caranya untuk si istri karena nggak suka, kan dia terpaksa terus, nggak enak juga. Iya. Kalau si istri itu nggak suka, nggak cinta, udah enak sama suaminya, mabok, tukang mukulin gitu, KDRT gitu, terus dia mau bertahan terus gitu, apa gimana caranya tuh? Dalam agama itu apa namanya? Khulu. Tahu khulu? Pernah dengar khulu? Iya. Bagaimana, apa artinya khulu? Hah? Khulu. Khulu itu kalimatnya dari khul'i. Ya. Jadi khulu itu artinya melepaskan baju. Melepaskan baju. Itu artinya itu ya. Karena seorang istri adalah pakaian bagi seorang suami, dan suami juga pakaian seorang istri. Itu di surat 2 itu ayat 187. Coba lihat dulu dah. Nanti di surat An-Nisa ayat 19 ya. Sekarang di surat 2 ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu. Gitu. Jadi istri adalah pakaian bagimu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi sama-sama memakai, sama-sama membutuhkan. Ya. Jadi yang ini yang disebut bahwa perempuan juga punya hak, gitu ya. Kan kemarin sudah kita belajar hak istri dan hak suami, kewajiban suami dan kewajiban istri. Apabila itu dijalankan, maka dia keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Jadi dan mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Puasa sebulan penuh tidak dapat menahan diri, ya kan? Maka jangan sampai sebulan, jangan sampai sebulan pulang, gitu. Gitu ya. Tetapi dia menerima tobatmu karena dulu sahabat begitu, ya kan? Para sahabat sebelum turun ayat ini, dia mencampuri istrinya ketika berpuasa, gitu ya. Bahkan habis mencampuri istrinya, buka puasa gitu, mencampuri istrinya, terus langsung puasa lagi dulu itu. Ini ayat ini turun tentang puasa Ramadan itu ya. Tapi intinya bahwa khulu itu bisa dilakukan oleh seorang istri, ya. Khulu juga bisa disebut dengan al-fidah, yaitu tebusan. Ya. Bagaimana caranya menebusnya gitu? Bahwa di zaman dahulu juga sudah ada, ya, bahwa perempuan khulu terhadap suaminya, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan, ya, bahwa suatu ketika istri Thabit bin Qais bin Syams datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya hendak menceraikannya bukan karena saya membenci perilaku dan keberagamaannya, melainkan saya tidak menyukai pembangkangan di dalam Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengembalikan kebunnya?" Gitu. Jadi kata Rasulullah, "Sudah dikembalikan belum kebunnya yang dikasih sama kamu?" Gitu, ya. Lalu dia menjawab, "Iya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suaminya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada suaminya, "Terimalah kebunmu lalu talaklah dia dengan sekali talak." Jadi kalau ada orang nggak suka perempuan itu istrinya, gitu, nggak suka karena tidak bisa menjalankan agamanya juga, itu syarat-syarat khulunya, ya. Atau suaminya tukang mabok, tukang mencuri, pokoknya menyusahkan dirinya lah, ya. Boleh dia khulu, dia boleh menyampaikan permintaan melepaskan diri, hanya saja dengan catatan dia harus mengembalikan minimal maharnya, gitu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafriqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Orang mukmin laki-laki, suami tidak boleh mencela mukmin perempuan istrinya. Jadi suami enggak boleh mencela istri. Bego lu, enggak bisa masak lu, gitu ya. Terus apa lagi? Siapa yang kamu pernah cela istrimu? Enggak pernah.
gitu ya. Baguslah kalau nggak pernah. Jangan mencela istri, ya. Orang mukmin laki-laki tidak boleh. Itu Nabi yang bilang. Nggak boleh itu berarti haram. Jangan mencela istri, ya. Karena jika ia suami membenci sebagian perilaku istrinya, karena setiap istri pasti ada perilaku yang dibenci oleh suaminya, gitu ya. Sesungguhnya ia menyukai sebagian perilaku yang lainnya. Kalau dia nggak bisa masak, paling nggak dia bisa dandan, ya. Apalagi bininya bisa nyanyi kali ya. Kamu bininya bisa nyanyi kan? Lele gitu kalau nyanyi ya. Gitu. Itu nggak boleh tuh ya. Jadi kebencian itu bisa semakin menjadi-jadi dan perselisihan semakin memanas sehingga sulit mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada, maka perempuannya boleh khulu, ya. Gitu. Jadi redaksi khulunya juga harus jelas bahwa mentalaknya itu karena khulu, ya. Gitu. Jadi kompensasinya dengan bayaran ya, dengan bayaran yang yang diminta, yang sudah diberikan oleh suaminya ya. Paling enggak kalau enggak semuanya maharnya separohnya gitu untuk menebus dirinya. Gitu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saudariku pernah berada di bawah tekanan suaminya. Ya. Saudaranya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang perempuan. Saudariku pernah berada di bawah tekanan suaminya yang berasal dari golongan Ansar. Jadi dari golongan Ansar menekan istrinya tuh ya. Lalu mereka berdua menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan permasalahan mereka. Kemudian beliau bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aturiddina hadiqatahu?" Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya gitu yang sudah diberikan oleh suaminya gitu? Saudaranya Abu Sa'id Al-Khudri yang perempuan diberitahu oleh Rasulullah, ya, ditanya, ya, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Sang istri menjawab, ya, wahai Rasulullah, bahkan aku tambah dari kebunnya. Ya, dikembalikan ditambah lagi. Mungkin ini istrinya termasuk orang-orang yang mampu ya. Lalu dia mengembalikan kebun kepada suaminya, bahkan memberikan tambahan dari kebun itu. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil kompensasi lebih banyak daripada apa yang telah diambil oleh istrinya darinya. Jadi suaminya juga nggak boleh ngambil lebih dari apa yang telah diberikan. Itu sebagian ulama berpendapat begitu ya. Karena Abu Zubair dia berkata, ketika terjadi khulu, aku memberinya mahar dengan sebuah kebun. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya, aturiddina alaihi hadiqatahu allati a'taka? Apakah kamu akan mengembalikan kebun yang sudah ia berikan kepadamu? Dia menjawab, iya wahai Rasulullah, bahkan aku tambah. Lalu Rasulullah bersabda, amma zayadatu fala walakin hadiqatahu. Itu Rasulullah bersabda kepada istrinya ya, kamu tidak boleh menambah, tetapi cukup mengembalikan kebunnya. Jadi orang-orang yang mau khulu mempersiapkan diri gitu ya, gitu. Jangan minta dicerai tapi dia tidak mau menyerahkan apa yang telah diberikan oleh suaminya ya. Kemudian kalau khulu tanpa sebab itu ya, jadi khulu juga harus ada sebab musababnya gitu ya. Khulu itu diperbolehkan apabila ada sebab yang mengharuskan istri melakukan hal itu. Boleh. Misalnya hal itu dilakukan karena suami memiliki cacat fisik gitu. Cacatnya fisik boleh dia. Memiliki akhlak yang kurang baik, sering mukul, sering ngomel, udah pokoknya nggak beres. Khulu itu. Jadi mengabaikan hak-hak istri. Nggak dikasih uang belanja ya. Nggak dikasih apalagi ya, pokoknya nafkah lahir dan batin ya. Hal itu dilakukan oleh sang istri karena ia khawatir apabila tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi istri tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya apabila istrinya atau suaminya
tidak bisa memberikan hak-hak istri, maka istri pun tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kenapa? Enak aja bawaannya. Kira-kira kalau gajinya hari 1 bulan dikekepin aja, dipegang aja tuh ya, nggak dikasih-kasih sama istrinya gitu. Pas pulang kampung pengen campur sama istrinya mau nggak? Enak juga, kalau mau pun enak juga gitu ya. Jangan gitu ya, nggak boleh. Kasih ya, kasih istrinya aja, biar ngatur istrinya aja, atur aja. Jadi keuangan itu biar istri yang kelola gitu. Kita tinggal minta kebutuhan kita ya. Ya jangan dikasih semua terus kita mau berangkat nggak punya uang bensin, jangan juga ya kan, kita pegang uang bensin sama untuk makan di mana, di tempat restoran Arab itu ya kan gitu ya. Kalau nggak ada sabab musababnya ya, kalau nggak ada sabab musababnya, perempuan yang meminta khulu terhadap suaminya ya, itu sebagai orang-orang munafik yang ditetapkan oleh Rasulullah ya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Para perempuan yang melakukan khulu kepada suaminya, mereka adalah perempuan munafik. Karena itu ulama berpendapat bahwa hukum khulu adalah makruh. Enggak boleh minta cerai kalau enggak ada sabab musababnya gitu ya. Maka untuk khulu itu diadukannya kemana? Ke KUA ya, khulu. Jadi minta sama hakim gitu kan, hakim tahu tuh, ada datanya dulu. Oh, Imin dulu menikah dengan mas kawin apa Min? 200.000 uang gitu. Jadi ada datanya. Kira-kira di KUA ada nggak datanya? Ada kan? Dicatat kan? Sebagai itu. Nah itu nanti dikembalikan sama istrinya yang minta khulu. Kalau dia minta khulu. Kalau nikahnya di Pak RT ada nggak catatannya? Nggak ada. Repot itu ya kan? Pak RT saya khulu. Kata RT-nya apa khulu? Nah RT-nya juga nggak tahu tuh RT-nya khulu. Betul nggak? Ditanya khulu apa sih? Gitu. Saya minta diceraiin sama suaminya gitu ya. Jadi khulu itu sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau dia nggak ada yang penyebabnya, maka perempuannya disebut termasuk orang-orang yang digolongkan orang munafik ya. Kemudian bagaimana caranya kalau suaminya agak dia cari-cari kesalahan istri supaya istrinya khulu gitu ya. Jadi digebugin terus istri gitu kan, terus suaminya nggak mau nyerahin karena dia punya niat supaya istrinya khulu, minta tebusan gitu, minta tebusan ya. Itu haram itu ya, suami yang kayak begitu ya gitu. Apalagi khulu terus nggak dicerai-cerai gitu, waduh ini suami yang gak beres ya, suaminya gak beres ya. Itu di surat An-Nisa tuh ya, kemarin kan udah kita baca tuh, surat An-Nisa ayat 19 dan 9 ayat 20 ya, coba lihat ya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jangan nyusahin istri ya kan. Jadi banyakin senengin istri itu daripada nyusahin gitu. Jadi usahakan nyenengin istri lah gitu. Kan kita tahu kesenangan istri. Maka barang siapa yang bisa menyenangi istrinya, maka istrinya akan menyenangi suaminya. Terjadilah sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Jangan nyusahin terus ya kan. Gitu. Udah mah istri kerja ya kan, kerja di luar istrinya, terus di rumahnya suruh kerja, ya kan? Kerjaan rumah kan kerjaan istri juga artinya, ya kan? Masak, nyuci, ngepel segala macam, terus dia kerja cari duit juga, digebukin pisan lagi. Ini suami apa yang model kayak begini ya?
Maka cari suami yang beriman. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut, sopan santun. Manggil istrinya juga jangan manggil iya, manggil istrinya dipanggil Dut. Istrinya kan gendut dipanggil gendut. Ya nggak boleh begitu ya kan. Gendut itu karena kamu bikin dia gendut. Tadinya kan langsing, ya kan? Tadinya langsing terus punya anak 2 gendut, dipanggil sama suaminya. Dut, mau kemana lo? Ini makanya suaminya suruh belajar ngaji. Begitu juga sebaliknya, istrinya nggak boleh memanggil suaminya yang jelek-jelek gitu ya kan? Apalagi gitu. Kamu dipanggilnya apa sih sama istrimu? Bapak ya, oh, bapak ya. Bukan papi. Papi kan ada juga yang manggil papi gitu ya kan? Ya. Kamu kalau papi dipanggil, kamu manggil apa? Mami. Kalau bapak panggil? Mamake. Mamake. Mamake gitu ya. Maka bersabarlah ya. Jika kamu tidak menyukai mereka, kalau kamu nggak suka sama istrimu yang satu doang, sabar. Gitu. Kalau kamu nggak suka dia nggak bisa masak, kamu harus sabar. Bagaimana caranya? Kursusin dia masak. Gitu. Kalau dia nggak bisa dandan, kursusin dia dandan. Gitu. Jangan diomelin. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Lebih banyak kebaikan pada istri daripada kekurangannya ya. Jadi mudah-mudahanlah di antara kita tidak ada yang khulu gitu ya. Kalaupun ada yang khulu juga orang banyak yang nggak ngerti juga cara berkhulu itu ya. Maka harus konsultasi dengan KUA itu kalau terjadi sengketa di rumah tangga ya. Bagaimana nanti ketika khulu orangnya lagi haid gitu kan? Kemarin kan sudah jelas tuh ya. Bagaimana cara menceraikan istri yang sedang hamil ya, atau istri yang sedang haid, sudah dijelaskan itu ya. Maka sekarang kita belajar khulu tuh ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.